Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Muzarani dengan NPM 2522010054. Di sini saya akan menggambarkan sebuah skema proses infeksi pada berbagai agen infeksi. Nah, yang gambarannya begini pada kasus malaria. Alat yang dibutuhkan yaitu satu buku gambar, pensil, penghapus, ballpoint, dan pensil warna. Langsung saja kita ke videonya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema siklus hidup parasit malaria. Penyakit malaria ini disebabkan oleh parasit dari genus Plasmodium. Nah, biasanya ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles mosquito betina. Biasanya siklus ini melibatkan dua inang. Nah, yang pertama manusia. Manusia ini sebagai perkembangbiakan seksual parasit. Untuk yang kedua yaitu nyamuk Anopheles betina, biasanya sebagai tempat perkembangbiakan seksual parasit. Nah, untuk proses infeksi yang pertama ada penularan ke manusia. Nah, pada tahap yang pertama ini terjadi ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit manusia. Nah, pada saat nyamuk menggigit, nyamuk itu akan menyuntikkan sporozoid berbentuk seperti parasit. Nah, itu disuntikkan ke dalam aliran darah manusia melalui air liurnya. Nah, tahap ini adalah tahap awal terjadinya infeksi malaria pada manusia. Nah, untuk tahap yang kedua, sporozoites ini masuk ke dalam hati. Saat sporozoid yang masuk ke dalam aliran darah tadi itu kemudian masuk ke hati. Nah, di hati sporozoid ini masuk ke dalam sel hati. Nah, biasanya mulai berkembang dan memperbanyak diri. Tahap ini biasanya disebut fase hati atau fase eksotirotik.
Nah, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini biasanya sel hati sudah pecah dan metozoid terlepaskan. Nah, setelah berkembangnya di dalam sel hati, parasit membelah berkali-kali hingga membentuk ribuan merozoiter. Nah, kemudian sel hati pecah dan merozoid ini dilepaskan ke dalam aliran darah. Nah, kita lanjut ke siklus yang keempat. Siklus yang keempat ini adalah siklus intraseksual. Nah, biasanya metrozoid yang berada di daerah ini kemudian menginfeksi sel darah merah atau eutrosit. Nah, di dalam eutrosit, parasit berkembang melalui bertahap. Untuk yang pertama sebagai ring, terus tropozoid, terus menjadi zygote, terus menjadi rupetun. Nanti setelah matang, eutrosit pecah dan melepaskan merozoid yang baru. Nah, proses ini biasanya berulang dan menyebabkan gejala malaria. Nah, untuk yang siklus yang kelima yaitu sexual sleep. Nah, sebagai parasit tidak melanjutkan siklus seksual, tetapi berubah menjadi gametosis, yaitu berbentuk parasit. Biasanya terdiri dari jantan dan betina. Nah, gametrosit ini berada di dalam darah manusia. Nah, kita lanjut ke siklus yang keenam yaitu penularan ke nyamuk. Ketika nyamuk ini menggigit manusia yang terinfeksi, nyamuk tersebut akan menghisap darah dan mengandung gametoid. Nah, pada tahap ini, infeksi ini berpindah dari manusia ke nyamuk. Untuk siklus yang ketujuh yaitu gametoid kawin dan mengalami meiosis. Nah, dalam usus nyamuk gametoid berkembang menjadi gamet jantan dan betina. Nah, lalu terjadi pembuahan dan membentuk zigot. Nah, zigot ini kemudian berkembang menjadi bentuk yang disebut ookinet. Kita lanjut ke siklus yang ke-8. Nah, siklus ini bermigrasi melalui dinding usus tengah dan membentuk oosit. Nah, ookinet bergerak menembus dinding usus. Nah, dinding usus nyamuk dan menempel ke bagian luarnya. Nah, nanti di sana membentuk ooksita. Nah, habis itu di dalam ooksita terjadi pembelahan yang menghasilkan banyak parasit baru. Untuk tahap yang terakhir, tahap yang ke-9 yaitu superzoid berkembang. Nah, di dalam ooksita berbentuk superzoid baru. Nah, kemudian keluar dari ooksita bergerak menuju ke kelenjar ludah nyamuk. Nah, saat nyamuk menggigit manusia, superzoid ini akan dikeluarkan kembali dan siklus manusia diulang lagi dari tahap 1 ke tahap ke-9. Untuk kesimpulannya, yang pertama, nyamuk menularkan superzoid ke manusia. Yang kedua, superzoid menuju ke hati. Untuk yang ketiga, sel hati pecah dan melepas merozoid. Nah, yang keempat, merozoid menginfeksi sel darah merah. Nah, yang kelima, sebagian menjadi gametosit. Nah, untuk yang keenam, nyamuk menghisap gameositnya. Nah, untuk yang ketujuh terjadi pembuahan di tubuh manusia. Dan yang kedelapan terbentuknya oikista di usus nyamuk. Untuk yang terakhir yaitu superzoid berkembang dan siap menularkan kembali. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye, sampai ketemu di lain video ya.